Hai, kembali lagi bersama aku Megan Chavestika Nebaho. Di video kali ini aku akan membahas tentang cara menyelesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika dan menyelesaikan tabulasi data dengan menggunakan fungsi V dan HLOOKUP. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke video selanjutnya. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita udah diberikan 4 soal, di mana soal pertama itu kita disuruh menyelesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, persentase, serta pangkat dan akar kuadrat. Dengan tambahan menentukan nilai total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item yang ada di range tersebut. Nah, di sini sudah ada 2 kolom, yaitu kolom A dan B yang berisi angka. Dan di sini kita sudah diperintahkan, yaitu yang pertama kita disuruh mencari nilai A ditambah dengan nilai B. Langsung saja masuk ke rumus sama dengan kita klik nilai yang ada di A, kemudian kita ketik tambah, dan kemudian kita klik nilai yang ada di B, kemudian kita enterkan. Dan untuk nilai selanjutnya kita tinggal menariknya dari atas saja sampai ke bawah. Sudah terisi. Kemudian untuk A kurang B sama seperti tadi, kita klik A, tetapi di sini kita menggunakan tanda kurang. Kita klik B, kemudian enter. Dan hasilnya kita tarik lagi ke bawah supaya yang lainnya terisi juga. Dan di sini A kali B sama dengan A. Nah, tanda kali pada Excel ini dilambangkan dengan tanda bintang. Kemudian kita akan membuat bintang. Kita klik B, enter. Kita tarik ke bawah lagi. Oke, dan ini A per B. Masuk saja, kita klik A, kita klik garis miring, kemudian kita klik B, enter. Oke, kita tarik ke bawah. Dan di sini A dikali 10%, masukkan saja, klik A kali 10%. Oke, enter. Oke, di sini B dikali 20%, masuk saja, kita klik B kali 20%, enter. Kita tarik ke bawah. Dan di sini B dikurang B kali 20%, di mana B ini kita klik yang ini dan kita klik kurang. B kali 20% ini kan tadi sudah kita cari di sini. Ya udah, kita klik aja yang ini, kemudian kita enterkan, kemudian kita tarik lagi. Oke, sudah terisi. Dan di sini kita juga diperintahkan untuk mencari total, rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah item. Untuk mencari nilai total itu kita menggunakan rumus sum. Dan untuk numbernya itu kita klik dari kolom ini, enter. Kemudian kita tarik ke samping untuk mencari total selanjutnya. Sudah terisi, dan kita masuk ke rata-rata dengan menggunakan rumus average. Untuk numbernya itu kita klik juga dari sini, enter. Kita tarik ke samping. Oke. Untuk mencari nilai tertinggi kita menggunakan rumus max. Sama seperti tadi, numbernya kita klik dari kolom ini, enter. Untuk nilai selanjutnya itu kita klik ke samping. Nilai terendah kita menggunakan rumus min. Jumlah item kita menggunakan rumus count. Kenapa count? Karena acuan ini berupa angka, jadi kita menggunakan count saja. Kita blok count ini, kemudian enter. Selanjutnya kita tarik ke samping aja. Nah, sudah selesai. Kita langsung masuk ke soal keduanya. Di sini kita disuruh menyelesaikan tabulasi upah dari karyawan PT. Lupakan masa lalumu, lupakan semua tentangnya, dan datanglah sejenak
lembur, kita menggunakan rumus jam lembur dikali dengan upah lembur per jam. Sama seperti tadi, kita harus mengabsolutkannya terlebih dahulu dengan menggunakan Fn F4. Klik enter. Kita tarik saja ke bawah. Oke. Untuk total upah, kita menggunakan rumus upah kotor ditambah upah lembur. Enter. Kita tarik ke bawah lagi. Oke, sudah terisi. Untuk pajak, kita menggunakan rumus total upah dikali dengan pajak penghasilan, yaitu 5%. Jangan lupa juga untuk diabsolutkan Fn F4. Enter. Oke, dapat. Kita tarik ke bawah. Untuk total upah bersih atau neto, kita menggunakan rumus total upah kurang pajak. Enter. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, sudah terisi. Nah, di sini juga kita sudah diperintahkan untuk mencari total upah seluruh karyawan, rata-rata seluruh upah karyawan, upah tertinggi dan upah terendah karyawan. Untuk total upah, kita menggunakan rumus SAM. Oke. Kemudian kita blok ini. Kita enter. Oke, totalnya itu ini sudah dapat. Untuk rata-rata, sama seperti yang soal pertama, kita menggunakan rumus average. Oke, untuk numbernya juga kita blok kolom ini. Enter. Untuk upah tertinggi, kita menggunakan rumus max. Kita blok ini. Enter. Dan ini untuk upah terendah karyawan, kita menggunakan rumus min. Oke, kita blok ini. Oke, enter. Oke, sudah terisi semua. Kita lanjut ke soal 3, di mana pada soal 3 ini kita disuruh menyelesaikan tabulasi nilai mahasiswa dari Universitas Pejuang Cinta dan Kasih Sayang. Nah, di sini kita disuruh mencari grade dan statusnya. Di mana grade ini sudah ada diberi keterangannya, yaitu grade A itu dimulai dari 90 sampai 100, grade B itu 80 sampai 89, grade C itu dimulai dari 70 sampai 79, grade D itu dimulai dari 60 sampai 69, grade E itu di bawah 60. Sehingga kita akan menggunakan rumus if. If. Oke. Untuk logical testnya itu kita menggunakan nilai yang di sini. Kemudian karena kita disuruh mencari grade A sampai grade E, di sini yang pertama kita akan menggunakan yang lebih besar dari 90 dulu. Oke. Kemudian titik koma, kemudian tanda petik, grade-nya itu grade apa? Grade A. Kita klik A saja. Kemudian titik koma, dan kita akan menggunakan rumus if lagi. If. Kita klik yang D2 menggunakan nilai tadi. Di sini kita menggunakan yang di atas dari 80. Titik koma, grade-nya grade B. Kita menggunakan rumus if lagi. Mulai dari nilai yang D2 tadi lebih besar dari 70. Titik koma, grade C, titik koma. Kita menggunakan rumus if lagi sampai grade-nya itu benar-benar habis. Kemudian kita gunakan nilai kedua dan lebih besar dari 60. Titik koma, tanda petik, sini grade D, tanda petik. Nah, karena untuk grade E ini tidak menggunakan lambang lebih besar, sehingga kita langsung bisa memasukkan grade-nya, yaitu grade E. Oke, dan di sini kita menggunakan rumus if itu ada 4 kali, sehingga tutup kurungnya ada 4 kali kita buat. Oke, klik enter. Dan untuk grade selanjutnya kita tarik saja. Oke, sudah terisi. Dan untuk status kita juga menggunakan rumus if. Langsung aja if. Untuk logical testnya itu kita menggunakan ini. Kan jika nilai 70 statusnya itu komplit, jika nilai di bawah 70 statusnya itu valid. Jadi kita menggunakan nilai D. Jadi kita menggunakan nilai yang ini yang pertama. Kemudian
muat, biaya bongkar dan muat, dan di sini juga kita sudah diberikan perintah juga. Nah, untuk mencari posisi kita akan menggunakan tabel bantuan, yaitu tabel pertama, di mana tabel ini merupakan tabel vertikal sehingga kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Kita masukkan saja rumusnya. Nah, di sini acuan dari tabel bantuan ini adalah kode kapal, di mana kode kapal ini hanya menggunakan satu angka saja, yaitu 1, 2, 3, 4, dan itu merupakan angka pertama pada kode kapal di sini, di tabel ini. Sehingga kita akan menggunakan fungsi value. Nah, untuk teksnya ini, karena kode kapal ini menggunakan angka kode kapal pertama dan angkanya itu berada pada posisi kiri, kita menggunakan rumus leave. Oke, teksnya itu kita klik kode kapal yang ini, kemudian titik koma, charge-nya itu kita menggunakan ini. Ada berapa angka yang dipakai, yaitu 1, kemudian tutup kurung, itu untuk tutup kurung leave-nya, kemudian kita tutup kurung lagi untuk yang value-nya, kemudian titik koma, dan untuk tabel array-nya itu kita menggunakan ini. Kita blok saja tabel ini, sudah, dan kita absolutkan F4, kemudian titik koma, kolom index number-nya ini. Nah, kita akan mencari posisi. Posisi itu berada pada kolom kedua di tabel bantuan ini, sehingga kolom indeks nomornya itu kita pakai 2, kemudian kita klik yang false. Kenapa false? Karena tabel ini merupakan tabel yang sudah pasti, mana kode kapal pertama itu untuk pelabuhan 1, kode kapal kedua untuk pelabuhan 2. Nah, jadi untuk yang true itu gimana sih? Nah, yang untuk true itu jika tabel tersebut memiliki rentang nilai. Contohnya tabel harga, di mana harganya itu mulai dari 100.000 sampai 150.000 dapat membeli gula. Itu contohnya, kan itu memiliki rentang nilai. Jadi nilainya itu untuk membeli gula itu belum pasti dari harga berapa sebenarnya. Jadi kita harus menggunakan rumus fungsi true. Jadi sini sudah kita menggunakan false, kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini sudah ada pelabuhan pertama. Kita tarik saja ke bawah. Nah, kemudian kita disuruh mencari agen, di mana agen ini tetap menggunakan tabel bantuan, yaitu tabel pertama. Sehingga kita langsung mengkopikan aja dari sini. Kita copy. Oke. Kita pastekan. Nah, di sini kita hanya mengganti atau mengubah kolom indeks nomornya aja, karena untuk mencari agen itu kan di sini berada pada kolom ketiga, sehingga yang ini kita ubah, yang 2 tadi kita ubah jadi 3. Oke, kita enter. Sudah masuk. Udah, kita tarik ke bawah aja lagi. Oke, sudah. Nah, untuk mencari berangkat dari ini kita menggunakan tabel bantuan, yaitu tabel kedua, di mana tabel ini merupakan tabel horizontal, sehingga kita menggunakan rumus lookup. Oke, lookup value-nya itu pada tabel kedua ini kan acuannya itu kode kapal ini, di mana kode kapal ini menggunakan 3 huruf yang berada di posisi belakang kode kapal. Jadi posisi 3 huruf itu kan berada di sebelah kanan. Jadi kita menggunakan fungsi right. Oke, teksnya itu kita klik yang ini, kode kapalnya, kemudian 6 cars-nya itu kan kita menggunakan 3 huruf, jadi kita klik 3, tutup kurung, kemudian titik koma, kemudian tabel array-nya itu kita gunakan dari sini, kita blok tabel ini, kita absolutkan FNF4, titik koma, row index number-nya itu kan kita mencari berangkat berada pada baris kedua, kita gunakan 2, titik koma, kita menggunakan false, tutup kurung, enter. Oke, kita tarik saja ke bawah. Oke, nah untuk selanjutnya kita mencari tujuan, sama aja kita menggunakan tabel bantuan, yaitu tabel kedua, dimana rumusnya itu sama seperti tabel berangkat dari ini, sehingga kita akan mengkopikan aja langsung dari rumus ini.
dari bongkar ini kita lihat dari tabel ketiga, yaitu dari berangkat acuannya, sehingga kita pakai lookup value-nya itu dari sini, tabel array-nya itu kita gunakan dari sini. Oke, kita fn f4 kan atau kita absolutkan, koma, kolom index number-nya itu kan bongkar itu dari ini kolom kedua, jadi kita pakai 2 kemudian false. Oke, tutup kurung, enter, kita tarik saja ke bawah. Oke, selesai. Untuk memuat kita menggunakan tabel bantuan tabel 4. Tabel ini juga merupakan tabel vertikal, sehingga kita pakai rumus VLOOKUP. Oke, lookup value-nya itu berdasarkan ini tujuan. Oke, kemudian kita klik tujuan, kemudian tabel array-nya itu kita blok ini, kita absolutkan, titik koma, kolom index number-nya itu kan ini muatnya itu kan dari kolom kedua, kita pakai kolom kedua, kemudian false. Oke, tutup kurung, enter, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kita akan mencari biaya bongkar dan muat, di mana kita menggunakan tabel bantuan yaitu tabel 5, dan tabel ini merupakan tabel vertikal, sehingga kita menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk lookup value-nya itu kita lihat acuannya itu yaitu posisi kapal, sehingga kita klik posisi kapal yaitu pelabuhan pertama, titik koma, tabel array-nya itu kita mulai dari pelabuhan pertama sampai sini kita blok, kemudian kita absolutkan, titik koma, kolom index number-nya itu kan biaya bongkar itu kedua, kita klik 2, false. Oke, tutup kurung, kemudian kita akan menambahkan biaya muat, kita pakai VLOOKUP juga. Oke, dan lookup value-nya itu kita lihat acuan pada tabel ini menggunakan posisi juga, kita klik pelabuhan 1 juga, kemudian tabel array-nya itu sama kayak tadi, kita absolutkan, kemudian kolom index number-nya itu di sini kita pakai kolom ketiga untuk biaya muat, 3, kemudian false. Oke, tutup kurung, enter. Oke, ini harganya, lihat, inilah biayanya, kita tarik ke bawah, dan ini kita ubah aja jadi RP. Oke, nah untuk total biaya bongkar dan muat kita menggunakan rumus SUM. Kita blok ini, enter, dan untuk total biaya terbesar kita menggunakan rumus max, kita blok ini, enter, ini menggunakan rumus min untuk biaya terkecil, kita blok, enter. Oke, dan total biaya bongkar muat untuk rata-ratanya kita menggunakan rumus average, enter. Nah, sudah selesai. Nah, itu dia tadi cara bagaimana menyelesaikan fungsi aritmatika dasar tentang logika matematika, dan cara menyelesaikan tabulasi data dengan menggunakan rumus V dan HLOOKUP. Seperti yang kita lihat tadi, cara menggunakan rumus itu masih sederhana, sehingga kita dapat mudah untuk menggunakannya di Microsoft Excel. Nah, sampai di sini saja pembahasan yang bisa aku bahas. Jika ada kesalahan dan kekurangan pada rumus maupun kata-kata yang telah kuucapkan, aku minta maaf, dan aku izin pamit. See you in the next video.